Tang, belok ke kanan, bertanya. Kemudian kita kalau labas, lurus, tidak bertanya, tentu akan sampai ke Tegal Tiket, tidak sampai ke tujuan. Begitu juga akhir hidup kita, kalau tidak banyak bertanya, maka dijaga. Wassalamu ala asrafil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah ila akhiril ayah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksud wa ridhaka matlubi. Ilahi a'tini mahabbatan wa ma'rifatan. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi jami'il ustadzina wa syaikhina wa ila ruhi jami'il ulama illah wal awliya Allah wa ila ruhi sultan awliya sayyidi Syabdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iki acara nehol ya. Yuk sambungkan rasanya, kita doakan kedua orang tua kita. Saya sama seperti jamaah semua. Boleh cerita ini? Ibu lanjut nggak? Jadi ketika saya mondok dulu di Al-Maghfurlah Ayah Ki Haji Ahmad Dasuki Harun Cikarang, di situ ada amalan. Amalannya ini ya ini yang kita baca, manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jilani, dan yang membawa ke tempat itu adalah alumni daripada pondok pesantren guru saya yaitu Al-Islah, yaitu Kiai Haji Abdul Raqib Al-Musyaddad. Ini riwayatnya begitu, saya ikut manaqiban itu. Lanjut gini nih. Setelah itu jangan ngobrol tapi ya Bu. Nah, Abah Yai datang. Di situ ngadain hallnya Syekh Abdul Qadir yang langsung dihadiri oleh guru kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Nah, setelah itu saya mengenal manaqib, lalu saya ikut ngaji aja, sama seperti jamaah di lapangan gitu. Dari mulai saya masih aliyah, kalau itu salah, aliyah. Nah sempat vakum, lulus aliyah saya nggak ikut manaqiban, nyambung lagi tahun 2009 itu ya. Jadi tahun 2009 saya ikut manaqiban lagi, dan alhamdulillah ketika itu nggak putus, nggak pernah berani ninggalin istiqomah. Dari tahun 2009 kadang mau ngaji itu nggak punya bensin buat motor, jadi saya pura-pura ketinggalan dompet kalau ngisi bensin itu. Jadi STNK-nya saya emang sengaja dari rumah, bukannya ketinggalan beneran, bohong Pak. Saking nggak ada duit buat beli bensin, jadi saya bagaimana supaya bisa tetap ngaji gitu. Jadi kalau saya ngisi bensin di pom bensin itu, aduh isi dulu Pak, pulin gitu. Setelah dipulin, aduh
pura-pura aja pegang sini. Padahal emang orang ada duitnya. Nah, akhirnya mohon maaf Pak, ini STNK-nya saya taruh di sini, besok saya ambil. Gitu. Oh, ada 3 hari, 4 hari baru tuh STNK ketebus. Yang penting bisa ngaji. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Kan gitu, ya. Terus saja istiqomah sampai akhirnya alhamdulillah saya punya istri, gitu ceritanya. Saya punya istri dan saya bilang ke istri saya, Neng apa Yayang ya? Neng aja lah ya. Nah, ini ngobrol-ngobrolnya enak ini ngajinya ini, ya Pak ya. Nah, yang penting seneng. Neng, suami kamu ini bukan orang kaya. Jadi emak tukang nandur, emak saya tukang nandur, bapak kagak jelas. Kenapa nggak jelas? Karena memang dari dalam kandungan 4 bulan bapak saya ninggalin, gitu ya. Nah, terus saya ini nggak punya harta juga, saya juga nggak punya, bukan pengusaha. Saya bilang sama istri saya, barangkali Neng, ini saya punya amalan dari guru. Saya percaya betul bahwa syirrur rabbani ala lisanil ustadi, bahwa rahasia Allah itu ada di lisannya guru. Saya percaya betul, kali dengan harta saya nggak bisa bahagiain kamu, dengan jabatan saya nggak punya jabatan buat bahagiain kamu, dengan ilmu saya juga terbatas untuk membahagiakan kamu. Saya cuma punya manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Gimana kira-kira sebelum bunuh Yahudi, kalau malam Jumat kita manakiban dulu? Ngerti Bu bunuh Yahudi? Ya sebelum belut masuk lubang, maksudnya begitu. Kalau belut kan senangnya dalam lubang ya Pak? Iya Pak? Iya. Di sini banyak belut ya? Banyak. Belut itu biasanya senangnya di lubang. Memang yang bentuknya seperti itu tempatnya kenapa harus lubang ya? Ular masuk, belut masuk, termasuk itu masuk. Ya itulah pokoknya, ya Pak ya? Iya. Nah justru saya khawatirnya begini tadi di jalan ngobrol, kalau ada belut di lubang nggak keluar-luar. Ini ada 2 permasalahan ini kalau belut ini nggak mati ya berarti sakit gitu. Ngerti gak Pak maksudnya? Jadi kalau bapak-bapak senangnya di rumah aja, diajak ngaji susah, diajak kumpul-kumpul sulit, kemana-mana harus izin istri. Ada nggak yang begitu itu? Banyak. Mah mau ngaji, kata istrinya pelototin, jangan, itu belutnya nyeropot di dalam. Ada nggak yang begitu? Nah itu saya khawatir itu, jangan-jangan belutnya sakit. Apalagi kiai, diajak ngaji ke Subang, nggak bisa, kenapa diomelin istrinya? Ada kiai tempat saya tadi diajakin, istri saya ngelarang ya, katanya ya ini kiai belutnya sakit. Kalau belut keluarnya siang apa malam Pak? Belut keluarnya siang apa malam? Malam. Kalau siang itu gelap, makanya kalau kiai itu ya biasa kalau keluyuran malam itu ya Syekh. Jadi kalau di sini ini kan ciri khasnya belut. Nah harusnya kan kiai, bapak-bapak di sini kayak belut harusnya. Harus banyak keluar. Siapa? Ngapain? Manakiban, bener nggak? Oh di kampung begini mau ngapain lagi kalau bukan ngaji? Iya nggak? Ke sawah siang apa nggak cukup? Coba kita renungin. Dari pagi kita sudah cari uang, iya Pak. Sampai sore, malamnya ya dipakai melek sedikit. Astagfirullahaladzim li abi. Doain bapak, doain ibu, doain guru. Ke mall jauh di sini mah, betul nggak? Jadikan manakib itu adalah hiburan. Makanya saya setuju kata Kiai Saiful tadi, seminggu sekali di majelis itu bagus. Bagus apa enggak kira-kira? Didukung apa enggak? Nah sewaktu-waktu lagi nggak bisa hadir ya nggak apa-apa, namanya manusia. Betul apa betul? Itu ya. Jadi karena apa? Kalau kata Agim ini ada syair begini. Barang siapa
tujuannya, niscaya amalkan mengikutinya. Tuh. Namun siapa dunia tujuannya, niscayakan letih dan pasti sengsara diperbudak dunia sepanjang masa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Kalau Allah yang jadi tujuan kita, amalnya ngikutin. Iya Pak, iya Bu. Tadinya hati keras karena Allah tujuan, jadi lembut. Tadinya susah dinasehatin, mudah dinasehati. Tadinya susah diajak kebaikan, mudah diajak kebaikan. Tadinya pelit, berubah jadi loman kalau Allah yang jadi tujuan. Tadinya nggak ngerti apa-apa, kalau Allah yang jadi tujuan, maka nanti akan diberi pemahaman tentang agama. Tapi sebaliknya Pak, ketika dunia yang jadi tujuan kita, siang mikirin dunia, malam mikirin dunia, saya mau tanya, dunianya yang habis apa kita yang mati? Cek, dunia yang habis atau kita yang mati? Seingat saya Pak, uyut saya dulu nyari duit. Uyut ngerti uyut? Janggo, wareng, terus kait siwur, udeg-udeg, petarangan bodol. Itu semua mereka cari dunia Pak, semua cari dunia. Sampai kita cari dunia sampai saiki, ternyata yang kalah uyut kita, petarungan bodol yang kalah. Apa Pak tadi Pak? Petarungan bodol, petarangan, udeg-udeg yang kalah, uyut yang kalah. Dunia tetap utuh sampai sekarang. Betul apa enggak Pak? Sampai sekarang masih utuh dunia ini. Jadi bukan berarti kita hidup nggak boleh cari dunia, juga jangan salah paham. Kata baginda Nabi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Cari oleh kalian dunia seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Silahkan, ketika di sawah Bapak jangan ingat mati. Kalau Bapak lagi nyari duit ingat mati, ya males Pak sawahnya. Betul apa enggak? Lagi ngojek ingat mati, ya males mangkal di pangkalannya. Lagi dagang ingat mati, ya males kita untuk dagang. Betul. Cukup ketika dagang, ketika di sawah, ingatlah kepada Allah. Ini keseimbangan tuh di sini. Karena apa? Orang yang hidup cepat atau lambat akan kembali kepada Allah Subhanahu. Dan ketika kembali kepada Allah, jasad ditinggal. Sehebat apapun, setinggi apapun jabatannya, betul. Seganteng apapun, secantik apapun, karena ini semua adalah dunia. Mata adalah dunia, wajah yang tampan adalah dunia, betul. Kulit yang putih adalah dunia, maka dunia akan kembali kepada dunia. Lalu siapa yang akan kembali kepada Allah? Adalah ruhani kita, betul. Yang kembali kepada Allah adalah ruhani kita. Maka lewat zikir, afdalul zikri kafa'lam annahu la
kembali. Maka rohani ini harus selalu kita uji. Rohani ini harus terus menerus kita hidupkan. Ya, jangan sampai kita pulang rohani ini nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Maka perjuangkan. Rohani harus diperjuangkan. Bagaimana caranya? Ikut ke para kiai. Ikut kepada orang-orang yang ahli zikir. Cukup mahabbah di majelis Abdul Qadir. Saya awam, kita semua ini awam, tapi ketika kita duduk di majelis Sultan Aulia Abdul Qadir Jailani, walaupun tempat ini sederhana, tapi percayalah wahai saudaraku yang saya cintai, tempat ini dinaungi oleh barokah dan karomah para ulama dan wali-walinya Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Sehingga karena ruh ini bolak-balik, la ilaha man akhiral kalamihi la ilaha illallah, bolak-balik kepada Allah. Malam Senin kamu zikir, malam Selasa kamu zikir, di rumah kamu zikir, di sawah kamu zikir, ngojeknya kamu zikir, terus bolak-balik ini hati, sehingga kembali terus kepada Allah. Dakhalal jannah. Hati yang seperti ini, hati yang penuh dengan kebahagiaan, atau hati yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dapat surga kan enjoy. Di bawah pohon mengkudu ya enak, di depannya koco juga enak. Besok ya urusan besok. Hidup ini Pak kan cuma sehari. Hidup ini cuma satu hari. Kalau nggak Senin, Selasa. Kalau nggak Selasa, kalau nggak Rebo, kita doa di kuburan, di makam-makam para wali, ingin kaya. Benar apa enggak? Padahal Bapak pernah jadi orang kaya semua. Kita yang hadir ini pernah jadi orang kaya semua. Berjantan enggak? Kategori orang kaya itu Pak, sisa dimakan buat kebutuhan sehari, ada sisanya. Ini kan orang kaya. Bapak esok hari Jumat, hari besok Bapak dapat uang 1 juta, habis gak dimakan sehari? Ada sisanya, berarti hari Jumat esok Bapak jadi orang kaya. Yang bikin mumet mikirin Sabtu, yang bikin mumet mikirin hari Minggu. Bener gak? Bahkan tahun 2023 belum datang, 2024 belum nyampe, sudah diprediksi dari sekarang. Kok seakan-akan kita telah jadi Tuhan dalam hidup ini? Bener apa enggak kira-kira? Kok seakan-akan kita sudah mengatur kehendak Allah? Sok tahu, seakan-akan kita akan hidup sampai 2024. Betul? Seakan-akan kita akan hidup sampai hari Minggu, seakan-akan kita akan hidup sampai bulan depan. Padahal siapa tahu malam hari ini di tempat Pak Walim, Wa'lam, Pak Walim sih. Siapa tahu malam ini di tempat Pak Wa'lam ini adalah menjadi tempat terakhir kita berbuat kebaikan di muka bumi ini. Kok amin? Ada yang mau duluan? Betul Pak? Betul Pak? Makanya jangan males-males ya. Besok ada pengajian apa saja, mau manakiban, mau yasinan, mau tahlilan. Jadi manakib ini bukan sesuatu amalan yang merubah tatanan. Saya pernah dengar dari guru kita Abah Yai, justru keberadaan manakib ini mudah-mudahan bisa menjadi pemersatu umat. Bukan gitu ya? Kalau di sini biasa yasinan ya teruskan yasinannya, yang biasa tahlilan ya teruskan tahlil, yang biasa sholawat ya teruskan sholawatnya. Tapi ketika manakiban pun, ayo ramaikan Islam bersama-sama, kita manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagus nggak begitu? Nah ini yang saya tahu seperti itu. Teruskan Pak, jangan berhenti kita ngaji, jangan berhenti kita istiqomah, jangan kayak di kampung saya ngaji wah nyari cangkeng. Ngerti nggak nyari cangkeng? Asal diajak ngaji, wah kok wah nggak ngaji, sakit pinggang katanya. Besok lagi saya tanya, wah minggu depan kok nggak ngaji, minggu kemarin sakit dengkul. Ditanya lagi minggu depannya, wah kok wah masih nggak ngaji, pantat katanya sakit.
Habis ngomong begitu pagi-pagi macul sampai sore tuh di sawah orang. Ada yang begitu di sini ada. Heran kan Pak? Heran nggak Pak? Giliran diajak ngaji sakit pinggang, diajak macul mah sakit pinggang ngedadak sembuh. Giliran diajak ngaji sakit dengkul, giliran diajak apa? Giliran ke sawah kok dengkulnya ngedadak sehat. Padahal coba saya mau tanya, enakan macul apa enakan ngaji Pak? Ngaji lah. Oh, di depan ada aqua, ada jeruk, tempatnya dikarpetin, betul apa enggak? Tapi kenapa berat Pak? Ya Pak, Pak, Bu, kenapa berat Bu? Karena apa? Mikirnya duit terus. Di rumah duit, di sawah duit, di kebun duit, di masjid duit, di mana-mana mikirin duit. Duitnya orang ente. Akhirnya ke barat duit, ke timur duit, selatan duit, utara duit, kemana-mana mencari duit. Duitnya nggak nyariin kita, bingung mikirnya. Akhirnya karena duitnya nggak ketemu-temu, orang mana ini namanya nih? Pasung. Orang Pasung ngomong begini, koyok di sini 5 biji ya. Saya begini, kesini bingung, di mana-mana. Betul ya? Mau nggak enak? Sekarang kita rubah biar nggak bingung, mau nggak? Sekarang kita rubah supaya nggak bingung. Kalau tadi kemana-mana cari duit, sekarang kita rubah. Di sini Allah, di sana Allah, di mana-mana bersama Allah. Betul gitu. Susahnya Allah, senangnya Allah, sehatnya Allah, sakitnya Allah. Betul? Ganti. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ngojeknya bersama Allah, ke sawahnya bersama Allah, duduknya bersama Allah, tidurnya bersama Allah. Duit banyak tidak menyebabkan sombong, duit nggak ada tidak menyebabkan kecil hati. Kenapa? Karena dia sadar innallaha rizquha, Allah yang menanggung rezeki kita. Saya malam hari ini pakai baju biru, Kiai Saiful pakai baju putih. Betul? Inilah salah satu bagian daripada takdir irodat ketetapan Allah. Saya tinggal di Cikarang, Kiai Saiful tinggal di Subang. Bapak tinggal di sini, saya tinggal di Cikarang. Betul? Semua itu tim sada yang aturnya. Nah, jadi begitu Pak, riwayat singkatnya. Lalu istri saya kalau malam Jumat itu mimpin istighosah. Malam Jumat ya Saiful mimpin istighosah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal. Saya ke masjid maghribnya. Nah, pulang dari masjid wiridan berdua. Lama-lama kata mertua, ini mantu gua rajin amat ini gitu. Akhirnya mertua ikut. Maka kalau mertua ikut kan nggak mungkin dalam kamar. Akhirnya pindah ke luar kamar di tengah rumah. Lama-lama kakak ipar juga ikut, termasuk Mahaji. Mahaji itu nenek berarti. Termasuk nenek juga ikut. Uak saya juga ikut. Dan mulai saya ngajar anak-anak kecil ya ikro gitu. Kalau subuh saya istiqomah ke masjid, jam 3 sudah di masjid tadarusan. Mau hujan ke, mau cuaca bagus ke masjid terus tadarus. Ya sampai subuh tadarus sendiri, sholat subuh, adzan, qomat, sholatnya, wiridannya
Pernah suatu ketika sholat subuh hujan besar Pak, hujan gede banget, jadi nggak ada yang datang, saya sendirian. Begitu saya niat berjamaah aja walaupun sholat sendiri. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di belakang ada yang nyaut, amin. Perasaan tadi kagak ada orang. Perasaan tadi nggak ada orang. Masuk rakaat kedua. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau sholat subuh kan ada kunutnya ya Pak. Ada kunutnya, aminnya kan ada banyak. Allahumma hadina fi man hadait. Amin. Pas assalamualaikum Pak, kagak ada siapa-siapa Pak, kabur aja saya. Ternyata Ustadz kita akut sama juri gimana. Itu Pak, ngalamin saya tuh di kampung saya waktu itu. Nah terus kan kalau mau lewat tempat saya itu kan lewat kuburan ya, kayak lewat kuburan tuh. Jadi kalau mau berangkat ngaji ke Abah itu di kuburan tuh ada yang nanya, Bang kemana? Ada ngaji gitu, sambil kebut motornya. Ntar asal pulang dari Abah dari Cibitung, ada Bang pulang, iya gitu. Karena waktu itu belum ada temen ya, belum ada jamaah yang ikut zikir ke saya, belum tahu, nggak ada. Walaupun saya ngimamin waktu itu kan cuma buat pribadi dan keluarga, jadi belum ada yang lain, belum ada masyarakat, belum ada siapa-siapa. Itu ceritanya kayak gitu. Nah singkat cerita ya betul kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaika. Allah kirim tentara malaikat. Kata guru saya, Ayah Dasuki, dan lu bikin pondok ya gitu. Nih ayah modalin 20 ribu Pak, suruh bikin. Ini kira-kira gimana ini? Kamu bikin pondok, ayah modalin 20 ribu katanya. 20 ribu itu saya beliin semen Pak, dapat 5 kilo. Bukan dimasak, 5 dapat 5 kilo saya Pak, dapat 5 kilo. Digali itu tanah tuh, digali mau bikin pondok. Nah ceritanya itu sampai tetangga itu ngeludahin, orang stres apa katanya itu, orang gila apa gitu kan, modal orang ya, duitnya orang, jadi ustadz belum jelas segala bikin pondok. Tapi kata Allah betul, tatanazzalu alaihimul malaika. Itu tiba-tiba ada tamu Pak, jelek orangnya Pak, orang jelek, ngobrol sama saya, ngobrol. Nah, gak lama beliau ngobrol, datang pasir dua truk kalau nggak salah, datang pasir 2 truk, datang besi 100 batang, datang semen 100 sak, terus sama batu splitnya. Saya nggak percaya kalau orang ini yang ngasih, orang nggak ada tampang kaya, tampangnya nggak ada tampang kaya. Akhirnya ngobrol, akhirnya beliau pamit, ini Pak Kiai saya punya rezeki ngasih 1.500.000 kalau nggak salah. Baru saya sadar, ya Allah, jangan-jangan yang ngasih ini juga dia. Saya kejar, motornya butut Pak, motor jelek. Ini saya kejar, Pak tadi Bapak ngirim ini sekalian ya? Alhamdulillah Pak. Nah, ternyata beliau itu adalah Pak Sahid almarhum namanya, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, luaskan alam barzahnya. Di aku santri Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, udah meninggal. Beliau tuh mimpi Pak, saya nggak kenal beliau mimpinya apa? Mimpinya beliau digendong oleh Raden Syahid. Raden Syahid tahu Pak, Sunan Kalijogo Kadilangu Demak, digendong, diturunkan di tempat itu. Akhirnya dia pagi-pagi dia keliling, dia cari, ternyata tempat yang ditujukan oleh Allah dalam mimpi itu tempat saya. Nah, tapi dia nggak ngomong, pesan material aja, nanya ke masyarakat mungkin itu mau bikin apa, mungkin modok, orang gila gitu kan kata tetangga saya. Nah itu Pak, singkat ceritanya seperti itu ya perjalanannya, ya terus saja berjalan sampai sekarang. Belum apa-apa sih, sama saja seperti jamaah para kiai, para alim semua. Cuman ya alhamdulillah
karena saya ada santri-santri yang mondok di tempat saya sehingga sering ngenalin saya keluar luar daerah, sehingga sampai ke Boyolali, manakib sampai ke Demak, manakib sampai ke Jepara, manakib sampai ke Kudus, manakib sampai Brebes, manakib sampai Purbalingga, Purworejo, bahkan ke kota Jogja. Alhamdulillah, tepuk tangan dong jamaah. Bahkan santri saya juga ada yang sudah buka pondok juga di Bogor, namanya Pondok Pesantren Asyidi Kia, asli dulu mondok di saya. Jadi saya betul jadi kiai itu besar lewat para santri-santrinya. Ya, makanya orang tua juga sama. Bapak menjadi terhormat, bapak menjadi mulia lantaran anak. Sekarang orang tua nih kayak Pak Walam ini mengadakan seperti ini hall. Bukti terima kasih beliau kepada siapa? Yang pertama tentunya kepada ibu bapaknya masing-masing. Sehingga beliau barangkali bisa tinggal di sini, bisa punya lahan, bisa kumpul, bisa punya tetangga, karena dulu ada orang tua yang duduk di seperti ini, di tempat ini. Betul nggak? Nah, ini makanya acara-acara seperti ini, Pak, hall. Bahkan kalau saya ngajarin ke jamaah, kalau sampean punya nazar, contoh begini, pengen mobil kayak Saiful, pengen mobil. Ada udah pada punya semua ya Pak ya? Belum. Nah, mudah-mudahan beres ngaji nih besok pada kebeli mobil. Kalau udah punya mobil ke Cibatu ya? Siap nggak? Bilang aja begini, ya Allah, andaikan esok saya dikasih mobil maka saya ngaji ke Cikarang. Amin. Siap gak ini? Ini nggak asal-asal. Ini kan ada contoh dikisahkan oleh Imron. Imron ini kan bukan nabi ya, tapi beliau ini orang alim, orang soleh. Saking alimnya, saking solehnya, kisahnya diceritakan dalam Al-Quran. Betul nggak? Bahkan dijadikan nama surah Al-Imron. Ali Imron. Beliau ini kan nggak punya turunan, sehingga beliau najar sama Allah, ya Rob, andaikan engkau berikan aku keturunan, maka akan aku abdikan keturunan saya di Baitul Maqdis. Akhirnya Allah kirim yang namanya putri bernama Siti Maryam. Lahir anak-anak hebat. Dari Siti Maryam lahir anak yang hebat juga. Siapa? Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi ketika kita punya hajat ini di majelis Abdul Qadir, doanya la yuraddu, tidak ditolak oleh Allah. Yang penting sampean yakin semua kepada Allah. Minta kepada Allah dan doanya yang dibarengin dengan intan surullah yang surkum, disandarkan kepada Allah. Entah begini, ya Allah, andaikan kau berikan saya mobil, engkau berikan saya kendaraan, maka 1 bulan sekali saya akan niatkan, saya akan hadir kepada pondok pesantren Al-Baghdadi. Gitu, kayak gitu Pak. Ini saya banyak contohnya tuh. Di sini ada Mandor Ahmad tuh di belakang tuh yang paling gede, hitam kayak jin tomang. Dulu nganggur Pak, nggak punya kerjaan itu. Iya dong. Saya nggak kadang ada. Dulu nganggur dia. Sampai istrinya aja mau ditarik leasing. Nggak kesetoran. Istrinya mau ditarik leasing. Akhirnya nganggur, tinggal di pondok sampai saya dicaci maki sama istrinya. Kalau jadi guru tuh yang bener. Saya unjukin sama dia marah, kurang ajar kata istri saya. Saya omelin, nggak bisa begitu dong. Istri kamu nih nggak salah, bener apa enggak? Istri kamu nih nggak salah, karena istri yang mana menuntut tanggung jawab dari suaminya itu wajar, itu biasa. Tapi saya ingin melihat kamu, kalau kamu betul-betul mencintai manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, buktikan. 2014 kalau kamu nggak punya mobil juga, hidup kamu tidak berubah, belum ada perubahan, jangan ngaji ke sini lagi, saya bilang gitu. Benar kata dia. 2014, aduh, udah awal bulan Pak, deg-degan juga, santri gua hilang satu nih. Ternyata punya kerjaan, mulai punya kendaraan, mulai punya mobil. Walaupun waktu itu mobilnya apa ya, losbak atau pick up. Ya alhamdulillah, walaupun pick up. Nah dulu kan nganggur. Nah, saya pesan lagi, Dor, gunakan mobil ini selain usaha buat ngangkutin jamaah, terutama nenek-nenek, saya bilang gitu. Terutama siapa? Jangan kayak Ustaz Sahrudin, nenek-nenek nggak mau dibawa, kirain janda aja cariin. Apa yang di belakang saya kisah? Nah kan gitu, ya. Akhirnya mandor
istiqomah. Ada nenek-nenek nggak bisa lihat pak. Orang nenek-nenek ini buta ya, buta. Itu ditanya, mak, kenapa mak istiqomah ke tempat ayah nandang? Ganteng katanya. Kira-kira bingung nggak ya? Bingung. Orang buta ngomong saya. Nah, jadi kalau yang melek melihat saya jelek, berarti ibu yang Alhamdulillah. Tambah lagi pak mobilnya, nggak cuma satu, dikasih juga mobil pribadi, Audi 2, iya dong. Nggak cuma itu, dikasih lagi rumah, dikasih lagi kepercayaan di perusahaan Jawa BK itu Cikarang. Sekarang berapa mobil dor? 3. Nah kalau cerita begini kan melotot kan. Bini nama belum dong? Nyari aja Subang sini ada lah. Alhamdulillah. Kata ibu-ibu, najis. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Ini juga ada Ustaz Anan, ada mana Ustaz Anan? Tuh Ustaz Anan sama-sama hitam juga tuh. Nah kalau ini duda bu, ini duda boleh dah. Duda belum? Duda bodong apa? Nah kalau ini nggak apa-apa, janda juga nggak nyari nikah di sini nggak apa-apa. Oh ini mah single Ustaz. Di sini mah. Nah, ini sama, baru berapa tahun ikut ngaji? 2 tahun. 2 tahun, alhamdulillah. Mobilnya sudah 2. Itu tepuk tangan juga pak. Ya, sing penting isi, ya walaupun dunia bukan tujuan pak. Kita ngaji bukan ingin kaya, bukan. Kita ngaji bukan mencari harta, bukan mencari kekayaan. Tapi ketika orang itu lillah billah rasul lurus niatnya kepada Allah. Contoh wali-walinya Allah yang malam ini kita holy, namanya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Para wali di dalam dirinya, di dalam hatinya hanya satu isinya, la ilaha illallah. Qalbul mu'minin baitullah. Tidak ada yang lain di dalam kolbunya para wali, sehingga karena di dalam kolbunya hanya Allah, Allah dan Allah. Punya tangan dikasih jam tangan terbaik. Bener apa enggak itu pak? Lihat guru kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Karena di dalam dirinya hanya Allah, Allah dan Allah pak. Rumahnya dibagusin, dibagusin enggak? Dibagusin. Rumahnya dibagusin, pangkatnya ditinggikan, derajatnya dimuliakan, betul? Kedudukannya makomah mahmudah, betul? Para pejabatnya datang, para habaibnya datang, para kiainya datang. Kenapa? Karena di dalam jiwa beliau, di dalam qalbu beliau sudah tidak terpengaruh dengan urusan dunia. Isinya hanya Allah, Allah dan Allah. Maka kata Allah, ya dunya ukhdumi liman khodamani. Hei dunia, layanilah orang yang melayani aku. Bahkan gak cukup itu pak, belutnya juga ikut disenengin. Paham kan saya cerita belut? Karena hanya Allah dalam kolbunya, gak cuman dirinya, termasuk saya yang ikut beliau dibahagiakan. Para imam-imam manaqib yang ikut bersama beliau dibahagiakan. Nih kue, mana kue ya paling? Jangan dihadapin wae. Tuh, ini barokah apa pak? Manaqib siapa? Manaqib Syekh Abdul Qadir dikenalkan lewat siapa? Lewat Abah Yai. Sehingga saya datang ke Subang pun kebagian rotinya. Inilah wali-walinya Allah. Kita bukan wali pak. Sangat beruntung ketika kita mencintai wali, kita kumpul di majelisnya wali. Sangat beruntung. Di dunia saja manfaat dan barokahnya bisa kita rasakan bersama-sama, apalagi nanti di yaumil akhir. Sholat Senin Kemis, bener gak? Baca Quran orang jelas, berangkat haji duitnya orang ono, betul? Mau sodako dipirit. Tapi ketika kita meninggal nanti di hadapan Allah, heran jamaah manaqib bingung kunaon aing aya di surga. Ngerti pakai bahasa Sunda bu? Kenapa ya Allah kok saya di akhirat ini masuk surga sementara di dunia dulu kata ibu-ibu ngelawan sama suami? Ya, kok bisa saya masuk surga ya Allah sementara ketika di dunia dulu saya banyak ninggalin sholat, saya banyak ninggalin pengajian, saya sering menceritakan keburukan orang.
masuk surga ya Allah? Allah menjawab, karena kamu mahabbah duduk di majelisnya wali-walinya Allah, duduk di majelisnya ulama-ulamanya Allah, wajabat rahmatik. Betul ya? Ini Pak, untung apa untung ini? Untung apa untung ini? Nah, makanya waktu yang singkat ini mari kita pergunakan untuk memperbanyak amal soleh. Semoga pertemuan saya dan jamaah semua di tempat ini dijadikan asbabiyah, dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya robbal. Saya dengar juga dari Yai Saiful tadi bahwa majelis di sini sebulan sekali itu ada berapa tempat ya? Ada 5 tempat. Alhamdulillah, semakin banyak tempat-tempat zikir. Insya Allah kampung ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang penting mari jangan beda-bedain ya, kita tetap rukun, setuju? Kita tetap kompak, setuju? Dan saya sama jamaah sekali lagi sama Pak. Saya juga nggak tahu di aku apa enggak di sono. Kalau ngaku-ngaku mah bisa saya ngaku-ngaku. Abayai guru saya itu bisa, tapi saya nggak berani ngaku-ngaku. Ya, yang jelas mau diaku mau enggak saya ngaku gitu aja wis. Ngaku nggak Pak? Saya apalagi kepada Nabi, apalagi kepada Syekh Abdul Qadir, kepada Allah. Kita ngaku Rasulullah adalah Nabi kita. Tapi kan jauh Pak. Bener nggak? Wong tadi suruh ngaji aja sakit pinggang. Bener nggak? Tapi biarkan. Jadi kalau kata lagunya Abah Yai itu gimana? Bukan. Gimana lagunya kan ada. Tak pantas aku di sisimu. Kan ada lagu itu. Gimana tuh awalnya? Cintaku padamu kan gitu. Dan kasih sayangku tak sebesar cinta kasihmu yang selalu ku rasa dan menggetar dada. Kau tak pernah sirna di jiwa, kekasihku, kekasihku, cintaku. Iya Pak, cinta kita ini nggak seberapa, betul apa enggak kepada ulama. Tapi ulama, wallahi wa nabi, jangankan kita baik, bajingan sekalipun, ya, brengsek sekalipun, selama di hatinya ada cinta kepada ulama, cintanya ulama jauh lebih besar kepada kita, wahai saudaraku. Alhamdulillah. Dulu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an hendak beliau ini mencari ilmu atau pesantren, kalau zaman sekarang di jalan dijegat oleh rampok. Rampok kira-kira orang baik apa orang rusak itu? Orang rusak. Rampok ini orang rusak. Tapi lewat cintanya Allah yang diberikan kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, sehingga Allah berikan beliau satu buah karomah. Betul? Akhirnya wali-walinya Allah itu pun disadarkan oleh Allah. Para rampok-rampok itu pun disadarkan oleh Allah. Bahkan kelak seluruh rampok yang ketika itu menjegat Syekh Abdul Qadir Jilani diangkat oleh Allah menjadi wali-walinya Allah. Alhamdulillah. Barangkali saya bukan orang baik, betul nggak Pak? Kita semua bukan orang yang baik, tapi makanya kita duduk di majelis Syekh Abdul Qadir, kita ikut berpikiran mahabbah istiqomah agar kelak Allah semoga kita dikumpulkan di dalam kelompok hamba-hambanya. Itu aja Pak, sudah cukup. Kita nggak perlu jadi wali, betul? Kita nggak perlu jadi ulama terlalu jauh. Kita bisa dikasih kesempatan oleh Allah duduk bersama ulama, cinta kepada ulama, duduk di majelisnya wali, cinta kepada wali. Ini pun satu buah barokah yang teramat besar yang Allah limpahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Lebih baik mulut ini basah menceritakan barokahnya wali ketimbang mulut ini basah menceritakan kejelekan orang. Betul nggak Pak? Lebih baik Bapak capek andaikan Bapak meninggal di tempat majelis manaqib karena kecapean. Pagi dari sawah, malamnya Bapak harus zikir di majelis Al-Nurul Huda misalnya. Lalu pulang dari tempat
itu bapak meninggal, diambil nyawanya oleh Allah. Itu lebih utama Pak, lebih utama dibandingkan kita meninggal di tempat yang bukan tempat kebaikan. Betul? Betul apa enggak? Sekarang saya mau tanya, semangat nggak kira-kira Pak? Semangat apa enggak kita istiqomah? Yakin? Saya mau lihat nanti kalau kesini lagi, awas kalau loyo lagi deh. Siap Bu, semangat Bu. Doain anak Bu. Ya Pak. Punya anak kan Bu? Di mana? Ada yang di Jepang ya? Ada yang di mana? Orang sini kan anaknya jauh-jauh. Ada yang di Korea, betul nggak Pak? Bener nggak Pak? Ada yang di Taiwan. Ridallah fi ridal walidain. Biarkan anak-anak kita pergi ke Korea, anak-anak kita pergi ke Taiwan, anak-anak kita pergi ke Jepang, kemana, biarkan. Tapi ibu dan bapak di sini selalu matur ketika imamnya mimpin, taqdi hajatina. Kita nunduk, ya Allah, selamatkan anak-anak saya ya Allah. Muliakan anak-anak saya. Andaikan dia berangkat ke sana mencari nafkah, semoga ya Allah rizki yang diperoleh menjadi rizki yang barokah. Amin Allahumma. Ini orang tua punya kesempatan untuk anak, betul apa enggak? Nah, niatnya itu saja. Satu, kita kumpul di majelis mendoakan orang tua, mendoakan guru, mendoakan tetangga, saudara. Yang nggak seneng, yang nggak masalah Pak. Jadi profesi apa saja pasti ada yang nggak seneng. Jadi petani ada nggak yang nggak seneng? Jadi orang kaya, jadi pejabat, jadi orang miskin. Hidup di dunia ini biasa. Ada yang nggak seneng, ada yang seneng, tuh biasa. Nggak usah terlalu gubris, biarkan saja. Betul apa enggak? Justru itulah kelengkapan dunia. Guru kita sering bilang, andaikan ada yang melempar batu, balaslah dengan roti. Baginda Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semakin Rasulullah dibenci, justru semakin menunjukkan cinta dan kasih sayangnya. Terbukti Pak, satu kota Mekah tidak suka kepada Rasul, tapi Rasulullah balas semua kebencian itu dengan kasih sayang. Apa yang terjadi? Kita lihat saat ini kota Mekah luar biasa, pengikut dan pecintanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sesuatu yang disayangi itu akan ada timbal baliknya Pak. Istri kita kasih sayang, timbal baliknya ke kita. Istri kita sayangi waktu rewelnya, naudzubillah, setan. Tapi kita sayangi terus Pak, kebutuhannya kita cukupi, betul nggak? Tetap Pak, ketika dingin datang, musim hujan datang, celentang tuh istri gratis. Betul? Dia balas Pak. Macan, bahaya nggak? Bahaya Pak. Kita piara, kita rawat, kita kasih sayangi. Macan bisa ngadirin lahirin uang Pak. Betul nggak? Banyak orang datang berkunjung, akhirnya dapat karcis, hasilnya buat kita. Apa yang disentuh? Kalau sentuhan ini dengan kasih sayang. Kalau seorang kiai nyentuh muridnya dengan kasih sayang, maka murid ini pun kelak akan berterima kasih kepada gurunya dan akan mengangkat derajat gurunya masing-masing. Anak kita kasih sayang, kita sekolahkan, kita biayain, betul apa enggak? Kita doakan siang dan malam. Ketika anak itu sukses, juga bisa ada timbal balik mengangkat derajat orang tua. Tetangga yang benci kepada kita sekalipun, balas dia dengan cinta, balas dengan kasih sayang. Astaghfirullahaladzim lil muslimin, astaghfirullahaladzim lil mu'minin. Ketika Allah menurunkan hidayah, bisa jadi dulu yang musuhi kita, yang paling benci kepada kita, justru dia yang peduli, paling peduli dan membela hidup kita. Amin Allahumma. Justru jamaah manakib yang model sini nih, saya juga ragu. Makin lama ngaji, ketemu ini imam ini, banding-bandingin sini, banding-bandingin sini, ini kan rusak. Kok zikir beda-bedain imam? Betul nggak? Kok zikir pakai beda-bedain kiainya? Kok zikir berkotak-kotak? Kok zikir berkelompok-kelompok? Betul nggak? Bahaya Pak orang ini. Bahaya. Sayyidina Umar memusuhi baginda Nabi, lalu matur Rasulullah, ya Rabb, jadikan Umar menjadi pembela dalam agama panjenengan. Allah berikan hidayah, Umar menjelma hadir
membela baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi pamannya sendiri, saudaranya sendiri yang tahu kelahiran Nabi, justru bukan mendukung perjuangan Nabi, justru dia yang menghancurkan dan selalu memusuhi perjuangan Nabi. Na'udzubillahi min. Nah, ini jadi jamu manakib yang cerdas. Ya, siapapun imam yang datang ke sini hormati dan jangan dibeda-bedakan. Siapa? Kiai yang manapun, ustadz yang manapun, mau dari manakib kek, bukan kek. Jangan berkelompok-kelompok. Mari wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan bercerai. Siap? Siap? Jangan bikin malu guru dan orang tua yang telah capek memperjuangkan manakib bisa sampai ke pelosok-pelosok ini. Masa kita yang tinggal mengisi kok diisi dengan perpecahan? Na'udzubillahi min. Siap gak kira-kira kompak? Siap gak kira-kira bersatu? Siap? Luruskan niatnya. Hanya satu, Pak. Kenapa kita gak bisa kompak? Karena tujuannya bukan Allah. Kiai gak bisa kompak kalau tujuannya bukan Allah. Percaya nggak? Apalagi tujuannya berkat, saling sikat itu. Jadi yang menyebabkan ustadz gak akur itu karena tujuannya bukan Allah, tujuannya berkat, tujuannya amplop, rusak sudah itu. Betul apa enggak? Tapi ketika saya datang tujuannya Allah, Kiai Saiful datang tujuan Allah, Ustaz Sahrudin datang tujuannya kepada Allah, apa yang harus dibahas? Sama tujuannya kepada Allah. Tapi kalau bukan Allah, Pak, tujuannya habis lahan gua ini. Biasa ngundang saya, sekarang nggak ngundang saya lagi. Habis sudah itu. Hancur apa hancur? Hancur. Hancur. Jadi adanya perpecahan, adanya perpisahan karena tujuannya bukan Allah. Tujuannya bukan Allah, gampang wae, Pak. Makanya waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Sebaik perkataan, ngajak umat, ngajak santri, ngajak masyarakat bukan sama saya. Saya belum tentu masuk surga kok, betul nggak? Tapi kiai, ustadz, imam manakib, siapapun mengajak umat, masyarakat, tetangganya kepada Allah. Bukan ingin dimuliakan kiainya, bukan ingin dihormati diri sayanya, tidak. Paham jamaah sudah? Di ustadz, kiai, ulama yang manapun berseru di mana-mana mengajak umat kepada itu perintahnya Allah. Wa amilu sholihat, dan beramal soleh. Itu ya. Makanya luruskan niatnya seperti yang dibaca sama kita bareng-bareng. Ilahi anta. Oh, saya pikiran di tempatnya Yai Saiful, Allah yang dituju. Saya berpikir di tempatnya Walam, juga Pak Walam juga kepada Allah. Saya berkumpul lagi di para imam yang lain, tujuannya kepada Allah. Ini saya semakin banyak kita berkunjung di majelis akan menambahkan keberkahan dan ketenangan hati kita. Amin ya robbal, amin ya robbal. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada barokah, ada manfaat. Bapak Walam, saya ucapkan terima kasih atas undangannya, Pak. Dan juga Ustaz Sahrudin, saya ucapkan terima kasih. Kiai Saiful, saya ucapkan terima kasih, dan seluruh jamaah, mudah-mudahan silaturahim kita dilanggengkan oleh Allah ila yaumil qiyamah. Ya, barangkali nanti suatu waktu lagi sempet ada waktu dan memang ingin ada kerinduan di hatinya, ingin main ke tempat saya, ya saya terbuka. Ya.